1. Ringkasan singkat dalam satu kalimat. Teks ini menjelaskan dari perspektif psikologis dan retorika bahwa ketertarikan perempuan kurang merespons rasa aman dan kata-kata, melainkan lebih pada ketegangan emosional yang terukur, ketidakpastian, dan polaritas. Siapapun yang mengatur ketegangan ini, pengendalian diri, ritme, mendefinisikan hierarki, dan membangkitkan hasrat. 2. Tema dan klaim utama ketegangan versus kenyamanan. Kenyamanan memadamkan minat, ketegangan yang terukur memicunya. Kelangkaan dan ketidakpastian, hasrat muncul dari hal yang hampir dan yang tidak lengkap, bukan dari kelebihan. Kehadiran dan pengekangan. Kekuatan seksual emosional adalah pengendalian diri. Lebih sedikit penjelasan, lebih banyak ritme. Imajinasi. Pikiran menciptakan adegan yang tidak dapat diungkapkan kata-kata. Ambiguitas memicu investasi emosional. Polaritas. Ketertarikan didasarkan pada kontras, jarak, kedekatan, kasih sayang, penarikan diri. Hierarki emosional. Siapapun yang mengatur ritme mengatur persepsi dan hasrat. Integrasi psikologis. Merujuk pada gagasan Jungian individuasi dan Machiavelli Schopenhauer untuk mendukung gagasan bahwa kodrat manusia beroperasi dengan kekuatan-kekuatan kuno, rasa takut, hasrat, kehendak. Mekanisme psikologis aktual yang digunakan dalam teks prinsip kelangkaan, barang langka tampak lebih berharga, diterapkan pada perhatian, energi. Ketidakpastian yang meningkat, ketidakpastian mempertahankan perhatian dan memotivasi pencarian resolusi, loop dopamin, proyeksi dan imajinasi. Ketika informasi kurang, pikiran mengisinya dengan skenario-skenario yang menarik, hierarki status, sosial, sinyal nilai, pengekangan kurangnya kebutuhan. Diterjemahkan menjadi rasa hormat, resonansi emosional, emosi mendahului logika, respons tubuh datang sebelum penjelasan rasional, pas, teknik retorika, dan stilistika penulis penggunaan metafora, lapangan, kontur, bayangan, cairan, wadah. Pergantian antara pernyataan singkat dan paragraf analitis yang meningkatkan otoritas. Alegori filosofis. Referensi kepada Machiavelli, Schopenhauer, dan Jung untuk melegitimasi tesis. Polaritas linguistik, kontras yang berulang, kenyamanan, ketegangan, kedamaian, risiko untuk memperkuat gagasan utama. Risiko etika, interpretatif, dan monetisasi risiko salah tafsir. Teks dapat dibaca sebagai manipulatif atau sebagai izin untuk permainan emosi yang tidak etis. Teks harus dibingkai dalam rasa hormat, persetujuan dan kedewasaan emosional. Konten sensitif. Beberapa frasa asli mungkin terdengar bernada seksual atau seperti teknik rayuan. Untuk monetisasi, Anda harus menguranginya, menghindari taktik, manipulasi yang eksplisit, dan menambahkan pernyataan sanggahan etis. Nada. Jaga agar tetap edukatif, psikologi interpersonal, alih-alih instruktif untuk penaklukan. Cara mengubahnya menjadi naskah edukatif dan bernilai monetisasi, aturan praktis, ubah frasa eksplisit seksual menjadi bahasa emosional, psikologis. Misalnya, membangkitkan sisi seksual, membangkitkan respons emosional dan fisik alami, atau mengaktifkan ketertarikan emosional. Hapus atau klarifikasi taktik manipulatif, ganti menahan diri untuk mengontrol, dengan menetapkan batasan yang sehat dan menjaga misteri yang penuh rasa hormat. Tambahkan konteks etis. Dalam 1-2 kalimat, tambahkan bahwa persetujuan, kejujuran, dan kesejahteraan emosional sangat penting. Gunakan istilah klinis atau netral bila memungkinkan, investasi emosional, proyeksi, respons fisik, pertahankan gaya puitis, tetapi hindari seksualisasi eksplisit. Tujuannya adalah edukatif, psikologis. Cara membuat parafrase ringan sesuai kebutuhan Anda. Ubah urutan klausa tanpa mengubah makna atau menghapus paragraf. Ganti kata-kata sensitif dengan alternatif netral edukatif. Pertahankan metafora implisit. Jika suatu metafora bermasalah, gantilah dengan padanan yang kurang sugestif. Jangan dipersingkat, pertahankan panjang dan ritme,
tetapi sesuaikan kalimat panjang agar lebih jelas jika perlu. Pertahankan suara dan nada, filosofis, reflektif. Hanya pols bahasanya. IKAS. Adaptasi untuk Indonesia, lokalisasi naskah, bahasa. Gunakan bahasa Indonesia yang formal, namun komunikatif. Pastikan istilah-istilah psikologis diterjemahkan dengan benar misalnya. Ketegangan terkalibrasi, polarisasi emosional, dan proyeksi imajinatif. Referensi budaya. Ganti atau jelaskan secara singkat referensi filosofis, Machiavelli, Schopenhauer, Jung, jika audiens tidak familiar. Misalnya seorang filsuf plus frasa penjelasan singkat. Contoh, gunakan contoh dan metafora yang sesuai dengan audiens Indonesia. Hindari referensi yang eksklusif untuk Barat jika tidak memberikan nilai tambah. Nada yang dimoderasi. Indonesia beragam secara budaya. Pertahankan rasa hormat dan hindari pernyataan absolut tentang gender. Target durasi dan panjang naskah. Perhitungan langkah demi langkah. Kita perlu memperkirakan jumlah kata yang seharusnya ada dalam naskah untuk 9-12 menit. Saya menghitung menggunakan 2 kecepatan membaca yang wajar. Pada kecepatan 130 kata per menit, 9 menit X 30 kpm, WU 170 kata. 12 menit X 30 kpm, WU 190 kata. Pada kecepatan 150 kata per menit, membaca sedikit lebih cepat, 9 menit IX 150 kpm, 1. 350 kata.